Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 izin mempresentasikan PPT kami. Saya Belvadia Hakina dan rekan saya. Saya Kalila Nafisa. Virusnya Muazzarah. Izinkan kami untuk mempresentasikan PPT kami dengan judul Pemanfaatan Aplikasi Gojek untuk Meningkatkan Efisiensi Operasional Pengguna dan Mitra Driver. Presentasi ini kami susun untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Transformasi Digital. Ucapan terima kasih kami ucapkan kepada dosen pengampu mata kuliah Transformasi Digital Bapak Aziz Maksum STMkom yang telah membimbing dan mengajarkan kami selama 1 semester ini. Yang berkat Bapak pula lah, kami sampai di titik akhir perjalanan semester 1 di kampus ini. Semoga Bapak dan keluarga dilimpahkan kesehatan, keberkahan, serta kebahagiaan yang berlimpah. Proposal kami berjudul Pemanfaatan Aplikasi Gojek untuk Meningkatkan Efisiensi Operasional Pengguna dan Mitra Driver. Next. Latar belakang dari pemanfaatan aplikasi Gojek ini adalah tentunya situasi Gen Z saat ini, yang mana terbentuklah kebiasaan yang serba cepat dan praktis untuk memenuhi berbagai keperluan. Kebiasaan pakai layanan cepat ini yang membentuk budaya baru dengan menggunakan aplikasi layanan instan untuk menghemat efisiensi waktu. Next. Permasalahan utama yang kami dapatkan dari aplikasi Gojek itu yang pertama adalah efisiensi layanan yang belum optimal. Yang kedua, masalah keamanan transaksi dan data. Yang ketiga, tingginya kasus kecurangan dalam layanan. Jadi Gojek juga perlu meningkatkan keamanan, kecepatan layanan, dan efisiensi operasional mereka, serta mengurangi fraud melalui teknologi digital lanjutan seperti AI, IoT, blockchain, dan AR agar pengalaman pengguna dan mitra driver lebih optimal lagi. Next. Pemanfaatan kebutuhan TI yang kami temukan di aplikasi Gojek adalah yang pertama GoPay, yaitu di mana membuat transaksi kita tuh lebih cepat dan tanpa uang fisik. Yang kedua ada GoSend, yaitu untuk pengiriman barang dalam waktu singkat. Yang ketiga adalah GoFood, yaitu solusi saat butuh makanan cepat tanpa repot. Nah, sistem serba otomatis ini membuat Gen Z terbiasa mengambil keputusan cepat dan juga praktis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Kalila. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai kebutuhan Gojek terhadap AI. Yang pertama itu AI mengoptimalkan proses pemilihan driver. Yang kedua itu ada teknologi AI membantu menentukan harga yang dinamis. Yang ketiga yaitu AI menentukan lokasi penjemputan terbaik bagi kedua belah pihak. Yang terakhir itu ada meminimalkan kriminalitas dan mendeteksikan aktivitas mencurigakan dalam aplikasi lewat sistem add-to-add, booking flow, dan customer journal. Next. Jadi di sini tuh ada tujuan utama dari program ini, yaitu yang pertama ada memudahkan transportasi dan mobilitas pengguna, yang kedua itu menyediakan informasi perjalanan seperti jadwal Transjakarta. Lalu yang ketiga ada memberi akses informasi secara terbaru. Yang keempat ada mendukung kebutuhan logistik. Lalu yang terakhir ada menyediakan layanan hiburan dan relaksasi di rumah. Next. Jadi di sini ada indikator keberhasilan. Yang pertama ada finansial. Jadi Gojek ini mencapai laba operasionalnya itu berupa 69,40 miliar pada 2024. Yang kedua itu ada pertumbuhan pengguna mitra sebanyak 2 juta lebih mitra pengemudi serta 900 lebih mitra GoFood dan 100 juta lebih unduhan aplikasi. Yang ketiga itu ada operasional dan inovasi. Jadi Gojek ini sukses mengembangkan layanan di luar transportasi, terus berinovasi, proses pelayanan makin mudah dan cepat. Yang terakhir ada kepuasan pelanggan dan mitra. Jadi pelanggan merasa kualitas hidup meningkat dan mitra pengemudi merasa sangat terbantu dengan mendapatkan keuntungan dari sistem yang mendukung. Next.
Di sini ada usulan strategi yang dimana ada solusi untuk teknologi inti dengan menerapkan blockchain untuk keamanan transaksi seperti GoPay. Lalu ada fitur operasional utama, jadi sistem rekomendasi cerdas atau menampilkan promo yang lebih relevan bagi tiap pengguna. Terus ada chatbot, layanan pelanggan atau membantu pertanyaan sederhana. Selanjutnya ada infrastruktur pendukung seperti real-time mapping berbasis IoT, AI fraud detection atau pendeteksi kecurangan. Lanjut ada IR untuk navigasi titik jemput, ada voice assistant atau pemesanan layanan via suara dan pembaca status pesanan otomatis. Next. Lanjut lagi. Oke, di sini ada tahapan pelaksanaan dari Gojek. Yang pertama itu ada fase pertama atau perencanaan dan analisis. Di sini tuh ada 4 poin. Yang pertama itu ada survei kebutuhan pengguna. Yang kedua itu ada analisis proses bisnis yang perlu ditingkatkan. Yang ketiga ada menentukan modul aplikasi yang dikembangkan. Dan yang keempat itu menyusun rancangan teknis awal. Lanjut ada fase kedua, yaitu pengembangan sistem. Di sini ada 3 poin. Yang pertama ada mengembangkan fitur baru. Yang kedua ada integrasi server, API, dan layanan cloud. Lalu yang ketiga ada pengujian aplikasi dan implementasi bertahap. Dan yang terakhir ada fase ketiga, yaitu pelatihan dan uji coba. Jadi di sini ada 3 poin. Yang pertama itu ada mengembangkan fitur baru. Yang kedua ada uji coba oleh driver terpilih. Dan yang ketiga ada sosialisasi fitur dan penerimaan feedback untuk perbaikan. Next. Sini akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Virus. Pada jadwal proyek, pada pekan pertama sampai pekan kedua itu analisis kebutuhan dan desain sistem. Pada pekan ketiga sampai pekan 5 itu pengembangan modul dan integrasi. Pada pekan 6 pengujian sistem, pekan 7 pilot test untuk driver, dan pekan 8 untuk launching resmi dan monitoring awal. Tim pelaksana atau tim roles itu ada developer IT, itu mendesain coding integrasi IP dan deployment. Terus ada tim operasional dan analitik, itu mengelola data, pantau performa, jaga stabilitas fitur. Terus ada quality assurance, itu uji kelayakan teknis sebelum rilis. Ada customer dan training, itu melatih driver dan mendampingi pengguna saat peluncuran. Ada juga product manager, mengawasi proyek dan memberi persetujuan rilis. Ada anggaran biaya. Anggaran biaya itu ada biaya pengadaan hardware, biaya pengembangan atau kustomisasi software. Yang ketiga itu ada biaya instalasi dan jaringan. Yang keempat itu ada biaya operasional tahunan. Kesimpulannya, Gojek telah menjadi platform penting bagi pengguna dan mitra driver dalam memenuhi kebutuhan transportasi, logistik, dan transaksi digital yang cepat dan praktis. Masih terdapat tantangan berupa efisiensi layanan yang belum optimal, risiko fraud, keamanan transaksi digital, serta navigasi penjemputan yang sering membingungkan. Melalui penerapan teknologi seperti AI, IoT, blockchain, fraud detection, chatbot, AR, dan voice assistant, Gojek dapat meningkatkan akurasi layanan, memperkuat keamanan data, mempercepat proses operasional, serta memberikan pengalaman pengguna yang lebih personal dan aman. Implementasi solusi digital ini tidak hanya menguntungkan pengguna, tetapi juga meningkatkan produktivitas keamanan mitra driver. Secara keseluruhan, teknologi digital berperan penting dalam mendukung transformasi layanan Gojek agar semakin efisien, inovatif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Setelah ini, kami akan menampilkan alur pemesanan Gojek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Gen Z, balik lagi sama aku Belva. Kalian ngerasa nggak sih semakin kesini tuh kehidupan kita jadi semakin praktis dan cepat? Wah bener banget ya Bel, aku mau pergi, mau belanja,
Ataupun mau ngirim barang juga nggak perlu repot. Waktu aku bisa dipakai buat hal penting ya. Nah, makanya kita bakal bahas super app andalan kita, yaitu Gojek. Hari ini kita bakal ngasih tahu kalian alur pemesanan Gojek dari awal sampai akhir. Nah, Virus bakal jadi pengguna baru yang aku ajarin. Oke, aku mau coba pesan GoRide dan GoFood sekalian deh. Oke, Faiz. Sekarang buka aplikasi Gojek, habis itu pilih GoRide. Habis itu kamu tentuin kamu mau kemana. Nah, habis itu kalau misalnya tempat tujuan kamu udah ada dan titik penjemputan kamu juga udah bener, udah deh. Lihat deh, ada fitur terbaru loh. Wah, ada icon AR-nya ya. Ini apa sih, Bel? Ini tuh fitur buat nentuin navigasi checkpoint terbaik. Jadi, berguna banget buat di tempat-tempat kompleks kayak mall sama bandara. Nanti kamu tinggal arahin aja HP kamu, nanti muncul panel visual yang arahin kamu ke titik jemput terbaik. Canggih kan? Ih, keren ya. Jadi nggak perlu cari abang Gojeknya dong di keramaian. Bener banget. Sekarang kamu cek metode pembayaran. Kamu bisa bayar pakai GoPay sih yang lebih cepat dan keamanannya lebih terjamin karena kita pakai blockchain. Atau mau pakai voice assistant? Aku mau coba voice assistant deh. Boleh, sok. Hai Gojek, pesan GoRide ke Momoyo Karawang ya. Nah, itu sistem AI-nya langsung proses. Udah deh klik pesan. Orderan GoRide diterima. Saya sangat mengandalkan sistem pemetaan berbasis IoT untuk melihat kondisi kalau semisalnya jalanan macet atau ada yang kecelakaan untuk memilih rute yang cepat untuk menjemput Virus. Kalila udah dekat ya. Aku juga bisa lihat pergerakannya di peta. Ini bagian dari indikator operasional Gojek yang memastikan kualitas layanan konsisten ya. Halo Virus. Ya, GoRide siap berangkat. Mas Kalila. Wah, sampai juga ya. Bayarnya sudah otomatis dari GoPay ya. Iya. Berkat Gojek, aku bisa lebih efisien dan waktu aku bisa dipakai buat hal lain. Senang deh aku dengan ini. Saya juga sangat terbantu dengan sistem ini untuk mencari nafkah karena dengan sistem ini sangatlah mudah tanpa perlu repot-repot lagi. Aduh, habis perjalanan jadi lapar deh. Aku mau pesan GoFood deh, Bel. Pas banget, buka deh GoFood-nya. Nah, itu di bagian atas tuh ada menu yang direkomendasiin kan. Itu sistem dari kerja rekomendasi cerdas kita. Jadi kamu bisa dia bisa munculin promo dan makanan yang paling relevan sama kamu. Wah, ada diskon makanan kesukaanku ya. Mau pesan langsung deh. Jangan khawatir. Promo di Gojek ini tuh emang banyak, tapi Gojek itu udah punya sistem fraud detection dengan AI. Jadi itu bisa mendeteksi kecurangan driver dan juga order fiktif. Dia juga bisa mendeteksi GPS palsu secara 90% untuk memberantas oknum curang. Oh, berarti aman kan ya? Jangan khawatir, aman banget. Kamu tinggal masukin alamat kamu dan bayar lagi deh pakai GoPay. GoFood diterima. Nama Kalila. Oh iya, nanti ya Mbak. Ya, sama. Setelah mengambil makanan, saya langsung mengecek detail pesanannya. Kalau semisalnya Virus bertanya, saya akan menggunakan chatbot untuk menjawab pertanyaannya. Jalanan ya, fitur ini bisa bikin pengalaman serba otomatis dan aku bisa membuat keputusan yang cepat. Sudah sampai ya Kak? Ya, makasih ya. Terima kasih sudah order. Lainnya terbaik deh. Gimana, Fai? Gampang banget kan? Dari transportasi sampai logistik, Gojek selalu siap. Seriusan deh, dari AI navigasi sampai rekomendasi cerdas itu bikin aku beradaptasi dengan kebiasaan baru dan tetap produktif ya. Oh iya, terakhir, Gojek juga selalu menjaga keamanan identitas customer dan juga drivernya melalui sistem AI end-to-end Gojek, jadi jangan khawatir. Siap, Gojek, efisien, cepat, dan aman. Sekian dulu ya video tutorial yang melibatkan fitur-fitur yang ada di proposal dan juga alur pemesanan Gojek. Sampai jumpa lagi.